tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Oke, para kanca, selamat sore untuk Anda yang baru bergabung di Ngobras Tanjung Enim Radio. Kita saat ini sedang ngobrol bersama Pak Sunoto, salah seorang inisiator area lapangan Karangasem Tanjung Enim Selatan, Kecamatan Langkidul, Kabupaten Muara Enim. Tapi sebelumnya kami sapa dulu untuk Anda yang sudah, para kanca Tanjung Enim Radio yang sudah like di Facebook Tanjung Enim Radio. Antara lain ada Desi Apriadi ya, selamat. Diki Apriadi, selamat sore Mas Diki, mudah-mudahan saat ini mendengarkan. Juga buat Lestari, Prendo Widodo, kemudian ada Abdul Khalil, Reni Damayanti, tak lupa juga buat Medariani, Bunga Patri, Heni dan juga M. Mulpi Megi Indra. Selamat sore, terima kasih sudah live di Facebook kami. Pak Sunoto, di sini saya melihat gotong royong bersama begitu kuat ya. Nah, bagaimana sih untuk menanamkan semangat kegotong royongan mulai dari kalangan remaja sampai orang dewasa sehingga mereka bersatu padu untuk membangun jadi area Karangasem jadi seperti ini? Ya, sebenarnya gotong royong ini barang lama ya Mas ya. Artinya dari nenek moyang kita semangat itu sudah ada. Ya. Jadi kalaupun apa yang kami buat bersama-sama teman-teman dan masyarakat Karangasem itu sebenarnya hanya memunculkan sesuatu yang lama, tidak dibangunkan gitu ya. Artinya tidak dimanfaatkan dengan baik, sehingga tidak kelihatan selama ini. Jadi kadang gotong royong kebersamaan itu sekarang hanya kita lihat mungkin kalau ada musibah begitu ya. Kemudian kalau ya ada hajatan gitu. Tapi hal-hal lain yang dulu misalnya saya masih kecil ada gotong royong membersihkan got rame tanpa harus disuruh gitu ya. Kalau sudah jadwal tanggal sekian atau hari apa gotong royong semua masyarakat berduyun-duyun begitu. Nah, saya lihat hal ini tetap ada sebenarnya. Saya kira ya yakin di masyarakat kita di Lawang Kidul pun semangat gotong royong itu kan masih ada gitu ya. Hanya bagaimana memang semangat ini kita munculkan kembali. Gitu. Memang bukan tiba-tiba gitu ya. Perlu proses ya. Perlu proses dan kami selama pandemi ini karena proses perjumpaan, kemudian berdiskusi bersama, kemudian kita juga kasih contoh tidak hanya kita ngomong yuk gotong royong tapi kita sendiri tidak ikut. Betul ya. Saya kira di dalam semangat ini yang kami coba lakukan bersama-sama dengan teman-teman, ayo kita berbagi dan kerja secara ikhlas begitu ya. Apa punya apa, siapa punya apa, ayo kita bagikan. Ya, artinya kalau saya tidak punya uang, saya punya tenaga, ayo kita sumbang tenaga. Kan begitu. Saya hanya punya bisa buatkan kopi, tapi saya tidak bisa belikan makan siang, nggak apa-apa. Gitu ya. Tapi paling tidak yang ide yang bagus kita tampung ya, nggak ya? Betul. Mereka jadi ketika kita kerja sama-sama, ayolah kita kerja, yakinlah bahwa apa yang kita lakukan baik untuk kepentingan masyarakat banyak dan kita ikhlas saja begitu ya. Nah, dalam perjalanannya setelah kita mencoba membangun lapangan Karangasem itu betul memang Mas. Artinya kita di Karangasem itu punya grup WA, RT, RW dan masyarakat di situ. Begitu mau gotong royong kita tinggal WA saja. Hari ini kita gotong royong dan masyarakat sudah pada datang. Dan yang namanya makanan kecil, kopi, rokok itu udah datang dengan sendirinya begitu tanpa kita cari, tanpa kita beli sudah datang sendirinya. Tanpa kita cari, kita beli datang dengan sendirinya. Bahkan kita pernah bergotong royong memasang dam penahan tanah di sisi timur lapangan itu. Saya hitung sebelum Covid merajalela itu 11 hari. Jadi 11 Juli sampai tanggal 21 Juli.
ya. Ketika itu COVID mulai merajalela luar biasa, baru kita stop. Dan itu 11 hari kita non-stop Mas, kerja dari pagi sampai sore. Iya, iya. Ya, yang itu tadi saya katakan namanya rokok, kopi itu pokoknya udah non-stop. Ada saja berteko-teko, gorengan apa semuanya datang begitu. Dan ada masyarakat yang juga secara sukarela masak misalnya untuk makan siang bersama. Jadi saya lihat prosesnya memang kita mulai dari kelompok kecil. Jadi orang-orang yang punya ini, ayo kita bersama-sama. Kemudian masyarakat akhirnya melihat apa yang kita kerjakan dan ini hasilnya mulai kelihatan. Masyarakat mulai rame bergotong royong. Jadi menurut saya gotong royong memang kami bukan pencetus gotong royong, tidak, tapi ini sesuatu yang sebenarnya melekat melekat dalam masyarakat sudah kita. Menjadi tradisi ya. Ya, hanya bagaimana kita membangkitkan kembali semangat gotong royong ini untuk kepentingan kita bersama begitu. Dan ini yang saya lihat. Jadi kalau kami pengen juga sih ke depan misalnya gotong royong tidak hanya untuk lapangan, tetapi ayolah hal-hal kecil yang bisa kita perbaiki bersama kita perbaiki lah. Selama ini kan kadang menunggu bantuan dari sini baru kita kerjakan begitu ya. Saya pikir ini ada efek manja masyarakat kita itu. Kalau nggak dibantu nggak bisa buat apa-apa begitu. Padahal potensinya ada. Jadi kami semen pun kami juga minta masyarakat, kami butuh semen sekian ratus sak. Masyarakat monggo yang mau nyumbang semen silahkan, mau dalam bentuk uang, mau dalam bentuk barang kami terima berapapun gitu kan. Yang kami juga misalnya kirim di grup kami butuh pasir sekian puluh kubik gitu. Kalau mau nyumbang pasir boleh, mau nyumbang uang juga boleh, kami belikan begitu saja. Jadi ini yang kami sampaikan. Misalnya pasang lampu kabel kita tuh harga sekian, belum ada duitnya saya bilang gitu. Nah, saya hanya tugasnya mencoba memberikan rasa optimisnya bahwa kita bisa kerjakan. Misalnya saya teman-teman kalau tanya semennya masih ada gak Mas, kata saya bilang nggak usah takut, semen masih banyak. Saya bilang nggak akan pernah kurang semen, hanya uang untuk beli semennya yang nggak ada. Saya bilang begitu kan. Jadi supaya teman-teman nggak usah khawatir. Pokoknya gotong royong saja kita kerja. Dari mana dapatnya semen, dari mana dapat pasir, semuanya begitu. Nah, kita juga terima kasih kepada Bukit Asam support kita, misalnya material juga ada dana begitu ya. Tapi saya apresiasi masyarakat Karangasem ternyata memang dari partisipasi masyarakat itu jauh cukup lebih tinggi, besar, cukup tinggi begitu. Nah, sejauh ini konsep yang sudah ada tuh ada nggak campur tangan dari teman-teman di luar atau mungkin dari Karangasem? Yuk kita sering keluar atau memang murni dari warga Karangasem sendiri? Sejauh yang ini sudah dilaksanakan ini. Maksudnya apa nih? Maksudnya konsepnya itu ada nggak istilah itu masukan dari luar atau memang murni dari ide-ide dari teman-teman di Karangasem sendiri? Ya dari luar juga teman-teman kan mungkin sudah pernah ke Jogja, pernah kemana melihat alun-alun, melihat ruang publik yang bisa dimanfaatkan cukup baik untuk kepentingan mungkin malam hari gitu kan. Jadi dari situlah kita muncul akhirnya yuk kita buat ini saja supaya lapangan kita cukup ramai begitu kan. Kalau dulu kan semuanya terpusat di Fasos begitu kan. Nah kita coba. Jadi seakan-akan tidak ada tempat lain untuk kita refreshing ya. Ya harapan kita nanti Tanjung Inim banyak spot-spot hiburan lah yang bisa kita lakukan begitu. Nah untuk penjualnya nih kan. Di sana penjualnya majemuk, artinya tidak hanya dari Karangasem sendiri, bisa terjadi dari luar. Ini aturan mainnya ada perbedaan nggak nih antara penjual asli Karangasem dengan penjual dari luar? Ada Mas, jadi ketika kita buka bulan jangan dijawab dulu, kita akan lanjutkan kembali setelah jeda berikut ini. Para kancil tetap di Obras Tanjung Inim Radio. Tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Tanjung
Kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Oke, para kanca Tanjung Enim Radio, kita lanjutkan kembali bersama kita di suasana sore hari ini di program Ngobras ya. Ngobrol bareng seru sore hari ini bersama bintang tamu kita Bapak Sunoto, salah seorang inisiator dari area lapangan Karangasem, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim. Nah, Pak Sunoto, dalam penyelenggaraan kegiatan sore hari ini, tiap sorenya kan tentunya kalau ada hal-hal yang nanti mungkin jeda mungkin karena suatu saat lapangan ini akan dipergunakan, ada nggak semacam pemberitahuan pada semua para pedagang untuk istirahat 1 atau 2 hari, jadi paling tidak mereka jauh-jauh hari sudah mempersiapkan tidak berjualan di situ dulu tuh. Ya, selama ini kita punya grup pedagang Mas. Ya. Jadi kayak kemarin malam tahun baru. Ya. Jadi ada perintah untuk tidak ada kegiatan di alun-alun, ya sudah langsung kita share. Kemudian kita Tapi tidak dalam waktu yang dekat mendadak ya? Tidak, Ya. tidak. Jadi sejauh ini kalau ada acara sedapat mungkin kita infokan secepatnya gitu ya. Nah, seperti nanti kan tidak lama lagi mungkin menjelang perayaan 17 Agustus, artinya kan lapangan itu harus steril beberapa hari kan, paling tidak sudah diinformasikan ya. Ya. Dan kemudian kalau kita ada nggak larangan-larangan bagi para pedagang, artinya yang bisa memicu membuat tempat itu tidak nyaman, tidak bersih? Sejauh ini yang kita tekankan, artinya kita coba untuk konsisten. Ya. Tidak boleh meninggalkan alat dagangan di lapangan. Jadi Anda boleh buka, selama ini sih ada jam 4:30 mereka sudah pada buka di jalan-jalan begitu. Jalan di sisi barat lapangan kalau jam 4:30 sudah kita tutup. Jadi pedagang sudah ya silahkan jualan. Kemudian jam 6 baru masuk ke area lapangan begitu. Ya. Nah, aturan yang nggak bisa ditawar adalah tidak boleh meninggalkan tenda dan alat-alat jualan itu di lapangan. Itu nggak bisa ditawar-menawar. Nah, karena itu akan memicu membuat kumuh ya. Ya betul. Jadi kita sudah coba ini nggak ada tawar-menawar. Kalau mau mengikuti silahkan jualan. Kalau tidak mau tidak usah jualan. Begitu saja. Mereka cukup ngerti ya. Ya cukup ngerti. Dan ini kita cukup tegas lah begitu. Jangan sampai satu karena saudara atau apa nggak ada. Begitu. Nah sampai sejauh ini tempat pembuangan limbah artinya selokan segala macam sudah berjalan lancar seperti yang diharapkan? Sejauh ini memang kiri kanan lapangan sudah full paret kan begitu Mas. Artinya memang ada beberapa area paret sisi barat itu yang dulu pernah dibangun tapi tidak bagus, ya butuh perbaikan lah. Ya jadi artinya ke depan kan kita masih perlu perbaikan-perbaikan yang melihat kenyataan yang ada ya. Nah, konsep kedepannya seperti apa sih rencana kedepannya? Mungkin sudah ada ide-ide yang akan dituangkan oleh para inisiator termasuk Pak Sunoto sebagai salah seorang ya. Jadi kita sebenarnya pengen jadi alun-alun Karangasem ini, Kelurahan Tanjung Enim Selatan menjadi salah satu pusat keramaian atau hiburan masyarakat gitu ya, representatif, artinya nyaman buat masyarakat. Kita dari LPMK yang mencoba menginisiasi pembangunan ini terus berusaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Ya karena keterbatasan dana kita juga lagi menyiapkan proposal-proposal untuk bantuan kepada pihak-pihak terkait lah begitu. Karena kita akan siapkan tempat-tempat duduk di bawah-bawah batang dan lain sebagainya begitu. Nah ini rencana kita supaya masyarakat yang berkunjung ke lapangan itu makin nyaman begitu. Nyaman ya. Makin nyaman. Itu rencananya untuk ke depan. Jadi pedagang pun tidak semuanya dari Karangasem ini Mas. Gitu. Jadi memang sebagian besar karena dulu arahan Pak Camat supaya ini justru dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk Kelurahan Tanjung Enim Selatan khususnya Karangasem. Nah kalau tidak terpenuhi dari kuota masyarakat Karangasem ya baru kita
beri kesempatan dari masyarakat lain begitu. Iya. Nah, sejauh ini mungkin 25% itu dari luar. Iya. Nah, dalam rencana ke depan melengkapi fasilitas-fasilitas seperti yang Anda sampaikan tadi, tempat duduk dan juga mungkin lampu-lampu taman lah yang bisa tidak bentuk mungkin itu. Ada nggak rencana menggandeng pihak-pihak luar yang notabene mereka memang benar-benar support untuk area tersebut? Sejauh ini teman-teman. Jadi kita tidak memakai istilah vendor gitu. Beberapa teman yang IO ya, Iya. justru melihat Karangasem mungkin jadi tempat yang representatif. Iya. Karena pedagang yang terdaftar sejauh ini sudah 100 lebih loh Mas. Wah, cukup lumayan ya. Ya cukup lumayan. Jadi 100 lebih karena memang akhir-akhir ini hujan terus malam minggu Iya. memang masyarakat kan dari yang jualan ini kan benar-benar masyarakat menurut saya kelas menengah ke bawah. Iya. Jadi kalau ada program pengentasan kemiskinan ya ini mungkin salah satu cara satunya, gitu ya. Hanya bagaimana pihak-pihak tertentu memberikan perhatian serius untuk para pedagang ini. Karena mereka saya lihat kenapa sederhana, ya jualannya pun hanya modal meja sama kursi Iya, saja, betul. tidak punya gerobak, tidak punya tenda. Jadi kalau udah gerimis ya udah bubar Selesai, begitu ya. kan. Nah, saya lihat kesederhanaan itu melihat bahwa berarti yang ini justru masyarakat yang kelas menengah ke bawah. Ini yang sangat potensial untuk dibantu sebenarnya ya. Ya, saya lihat mudah-mudahan lah pihak-pihak lain melihat ini sebagai sesuatu yang baik untuk dibuat program untuk pengentasan kemiskinan. Iya. Itu yang saya lihat. Dan kenapa IO mengincar ke sana ya pedagang nggak susah lagi Mas. Betul, Pedagang sudah banyak. Kalau mau dibuatin tenda sudah penuh nih. Kalau 100 tenda berarti udah penuh dengan pedagangnya kan begitu. Jadi ini sesuatu yang baik. Kita juga sebenarnya kepengen ada banyak hiburan di sana gitu ya. Banyak hiburan, tetapi karena situasi sekarang kita belum boleh. Paling malam minggu ada sound saja untuk halu-halu, Iya. karaoke ya, ala kadarnya begitu ya. Tapi sekedar informasi hal-hal positif untuk masyarakat begitu. Itu yang kita buat. Itu pun tidak setiap minggu. Kalau cuaca sudah mendung kita juga nggak buat begitu. Jadi rencana ke depan ada semacam jadwal ya untuk hiburan mungkin atau sebulan sekali atau 2 bulan sekali itu ke depannya. Ya rencananya begitu Mas. Rencananya jadi kita akan coba undang masyarakat Lawang Kidul untuk mengisi di lapangan Karangasem. Kebetulan tahun ini Karangasem itu 40 tahun Mas. Wah 40 tahun. Kita berikan dulu tepuk tangan Mas Ya. Diki. Ya 40 tahun bukan 40 hal yang mudah ya. tahun perpindahan masyarakat Karangasem dari Karangrejo. Air Laya ya. dan Karangrejo gitu ya. Jadi kita juga rencananya mau buat acara untuk 40 tahun ini. Semacam tasakuran lah, syukuran. Ya, syukuran tetapi sekaligus untuk memperkuat semacam semangat kegotong royongan atau kolektivitas masyarakat ini. Iya. Jadi ini yang sedang kita coba persiapkan untuk menyambut 40 tahun Karangasem dan 27 tahun Kelurahan Tanjung Inim Selatan. Ya. Jadi, Nah sampai saat ini bagaimana anime masyarakat ya dengan kehadiran area lapangan Karangasem itu? luar biasa menurut saya ya. Jadi kalau malam minggu itu kalau nggak hujan udah tumpah ruah semuanya ke lapangan begitu Mas. Jadi padahal nggak ada hiburan itu yang buat saya luar biasa ya, salut begitu ya. Nggak ada hiburan sama sekali loh. Nggak ada hiburan pun mereka tetap eksis Rame datang ya. begitu Rame. ya. Jadi entah ini faktor karena memang selama ini nggak ada hiburan jadi duduk rame-rame di lapangan pun jadilah kalau istilah orang kita kan jadilah rame, bekilah makan bersama istri anak dan lain sebagainya di sana itu sudah menjadi hiburan buat masyarakat. Nah ini yang buat kita merasa buat pengurus juga senang bahwa apa yang kita kerjakan itu sungguh bermanfaat buat masyarakat banyak. Iya. Nah Pak Sunoto ini ada kita saat ini sedang segmen request. Tadi Anda request lagu apa? Lagunya Gun and Roses tuh Sweet Child of Mine tuh ya. Silakan nih mau dikirim buat siapa saja nih. Soalnya saya dapat bocoran Bang Li lagi dengar juga ini. Oh ya spesial nih buat Bang Li atau teman-teman yang dulu aktif di Tanjung Inim Berisik gitu ya. Ya mudah-mudahan memberikan semangat. Yuk kita siap-siap supaya tahun 2002 kita buat Tanjung Inim Berisik lagi lah gitu ya.
juga untuk teman-teman para penggagas untuk Karangasem, para penggiat di lapangan Karangasem semuanya, juga untuk teman-teman di Pos Kamling yang selalu menjaga Karangasem setiap malam, juga untuk para warga Kelurahan Tanjung Enim Selatan, juga Lawang Kidul, buat Pak Halim yang sudah pindah, jadi lurah kami nih yang sudah pindah di Panang Enim ya. Di mana? Panang Enim. Panang Enim. Oh, Panang Enim kecamatan ya. Sudah tetap sehat Pak Halim. Mudah-mudahan lagu ini memberi semangat begitu ya. Betul ya. Itu saja mungkin untuk keluarga di rumah. Ya, untuk keluarga di rumah. Ya, untuk anak saya di Facebook ya suka lagu ini. Dia juga seluruh sering main drum. Lagunya Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Ya. Oke, para Ganja, kita nikmati lagu berikut ini. Tanjung Enim Radio, dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.